Ibu Bapak, apakah gambarnya sudah terlihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, baik. Terima kasih atas responnya. Kalau ada respon-respon, eh, kita ngomongnya lebih enak. Kalau nanti bingung Iya, sendirian Pak. Iya, ngomong itu Pak. selama 1 jam. Baik-baik. Hari ini 8 Maret 2025 kita akan membahas mengenai transformasi 30 hari atau kita sebutnya T30. Hari ini juga disebut edisi puasa karena ada sebagian teman kita yang melaksanakan puasa maupun ada yang tidak melaksanakan puasa. Jadi kita berbagi perihal puasa. Puasa itu sebenarnya bukanlah hal yang aneh ataupun hal milik agama-agama tertentu, tetapi ini merupakan sebuah bagian dari kehidupan manusia. Kita sebagai umat manusia. Seluruhnya tidak membedakan agama apapun. Nah, kita akan membahas juga sekilas mengenai puasa itu seperti apa dan juga kita juga akan membahas sedikit kenapa sih kita makan 3 kali sehari? Apakah memang harus 3 kali sehari atau memang itu ya dari sononya atau dari kebudayaan atau seperti apa? Dan kita masing-masing tuh yang tepat tuh yang seperti apa? Kita akan sama-sama belajar bersama pada siang hari ini. Nah, ada latar belakang mengapa kita perlu melakukan transformasi 30 hari plus puasa kalau ada yang puasa. Pola makan sehari-hari biasanya ada yang kurang ideal, makannya masih sembarangan. Atau di era teknologi yang sudah berkembang ini, dari era industri, kemudian ke era-era berikutnya sampai ke era AI, manusia tuh banyak yang tidak kekurangan makan. Saking banyaknya pilihan, makannya tuh suka-suka. Sehingga kalaupun nggak dibutuhkan tubuh, masih tetap masukin ke mulut. Kalaupun nggak butuh, masih tetap masukin ke mulut. Ini yang menyebabkan tubuh kita ini menjadi memiliki penyimpangan metabolisme. Jadi harusnya nggak perlu, tapi kita masukin karena memang rasanya enak di lidah. Jadi pola makan ini yang menjadi tidak ideal dan akhirnya merembet kemana-mana. Kemudian yang kedua adalah imun yang lemah. Pada saat kita mudah terserang flu, indikatornya kita merasa demam, kita batuk, maka imun kita ini lemah karena serangan-serangan itu adalah serangan dari virus ataupun bakteri, di mana kalau kita memiliki sistem imunitas yang kuat, maka kita akan kuat menghadapi mereka, tidak akan kena terserang flu, demam, dan lain-lain. Mudah lelah ataupun perut kembung, perut buncit. Perut kembung itu indikasi berhubungan dengan pencernaan. Kadang-kadang juga berhubungan juga orang yang sakit mah atau yang pradiabetes ataupun yang diabetes itu juga disarankan untuk melakukan yang namanya puasa. Puasa yang seperti apa? Puasa itu ada beberapa jenis. Ada puasa yang saat ini di bulan Ramadan, ada juga puasa yang Senin Kamis, ada puasa Daud, atau puasa-puasa yang lainnya. Termasuk juga ada namanya IF, intermittent fasting, puasa yang tidak terus-menerus. Nah, ada beberapa jenis-jenis puasa ini yang bisa membantu agar latar belakang permasalahan-permasalahan seperti ini itu bisa diatasi. Nanti ini juga berhubungan dengan mikrobiota dalam tubuh kita yang kurang seimbang. Mikrobiota itu artinya jenis-jenis mikroorganisme di dalam tubuh kita yang bermanfaat bagi tubuh kita. Jadi jenis-jenis mikroorganisme itu ada bakteri yang baik, ada bakteri yang tidak baik. Ada fungi atau disebutnya jamur, ada juga macam-macam binatang-binatang, bukan binatang ya, macam-macam makhluk organisme kecil-kecil lainnya yang nggak bisa langsung dilihat oleh mata. Nah, kalau dalam tubuh kita mikrobiota yang tidak seimbang, ini akan mengakibatkan gejala penyakit yang ujung-ujungnya menjadi penyakit benar. Nah, kita akan bahas jelas manfaat puasa. Secara fisik, Ibu Bapak, puasa itu membantu detoksifikasi tubuh, orang singkatnya detox. Nah, kenapa bisa detox? Nanti kita akan bahas. Puasa juga mengurangi inflamasi di dalam tubuh atau peradangan. Puasa juga bisa membantu mengontrol berat badan. Saya tidak bilang mengurangi ya,
tapi kita bilangnya mengontrol. Apakah mengurangi bisa? Bisa, tapi ada tanda kutipnya, nanti kita akan bahas. Tetapi dia bisa mengontrol berat badan kita. Puasa juga meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, ibu bapak, kalau kita membahas mengenai insulin, jangan selalu berfokus bahwa ini berhubungan dengan orang yang kena diabetes. Tidak. Sensitivitas insulin ini itu berhubungan dengan semua manusia. Terlebih lagi pada saat kita mengalami sensitivitas insulin, eh, kita mengalami yang namanya resistensi insulin, itu setelah 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, kita barulah kena diabetes dan penyakit lainnya. Jadi, insulin ini tidak melulu langsung dikategorikan langsung berhubungan dengan orang kena diabetes. Jadi kita akan bahas kilas apa itu insulin dan seterusnya. Nah, dengan puasa, kita juga bisa meningkatkan daya ingat kita serta konsentrasi. Kok bisa gitu ya? Nah, kita akan bahas kilas. Dan ini semua pembahasannya berhubungan dengan penelitian yang sudah ada. Jadi nggak kira-kira. Meningkatkan imunitas juga bisa dengan puasa. Nah, puasanya itu perlu yang seperti apa? Puasa ternyata juga bisa membantu untuk dari sisi mental itu meningkatkan kontrol diri. Dan juga kita bisa melatih kesabaran. Secara spiritual, dia bisa meningkatkan refleksi diri kita. Oh, kita nggak mau makan ini, lalu kita bisa meningkatkan refleksi diri. Kenapa enggak, kenapa ini, kenapa itu. Kita bisa menjawab sesuatu-sesuatu yang biasanya tidak ditanyakan oleh orang-orang. Kita bisa menjawab untuk meningkatkan spiritual kita. Dan juga bisa meningkatkan iman kita. Oke, kita bahas yang pertama. Nanti beberapa kalau memang ada yang ingin ditanyakan, nggak usah sungkan, nanti bisa langsung bertanya ya. Yang pertama adalah detox. Ibu bapak puasa itu adalah kondisi di mana kita nggak makan sesuatu. Ada yang disebut puasa itu ada dua macam. Ada yang disebut dry fasting atau puasa kering. Kalau puasa kering ini sama sekali nggak makan dan nggak minum. Ada juga orang-orang yang melakukan water fasting atau puasa yang dibarengi juga dengan minum air. Minum air atau minum teh tawar, minum kopi tanpa gula. Itu bisa juga diminum, diasup, tetapi dia hanya nggak makan. Jadi makanan padat yang nggak dimakan. Nah, pada saat kita puasa, kita tidak makan sesuatu, maka organ dalam pencernaan kita itu istirahat. Lambung kita istirahat, kemudian usus kita istirahat, dan yang lain-lain. Nah, pada saat kita nggak makan makanan apapun, maka dalam tanda kutip, kita mengurangi masuknya zat-zat bahan-bahan kimia. Apakah itu pengawet makanan, apakah itu pewarna makanan, atau bahan kimia lainnya ke dalam tubuh kita. Nah, kalau kita makannya tuh nggak baik ya, atau agak sembarangan. Kalau kita makannya sudah baik, tidak memasukkan makanan-makanan yang zat aditif, pengawet, dan bahan kimia lainnya, maka kita membantu proses sampai ke namanya nanti ke pembakaran lemak. Kalau memang puasanya cukup panjang. Dalam sehari ya, bukan cukup panjang itu puasanya tuh 2 bulan, 3 bulan. Tapi dalam sekali puasa, kita bisa sampai 24 jam, atau enggak 36 jam, atau 48 jam puasa. Nah, itu nanti bisa sampai ke pembakaran lemak. Nah, detoksifikasi artinya itu pengeluaran racun-racun dalam tubuh atau pembersihan di tubuh kita. Pada saat kita melakukan puasa, tubuh kita juga akan dipicu untuk melakukan yang namanya autofagi. Nah, ini memang ada bahasanya agak sekilas biologi. Nah, autofagi ini adalah sel-sel kita yang rusak atau yang sudah tua itu langsung didaur ulang, dihancurin, supaya ada regenerasi sel yang baru. Kalau kita tidak melakukan puasa, maka waktu untuk mendaur ulang ini menjadi tertunda. Kenapa begitu? Karena energi yang kita hasilkan itu selalu digunakan untuk memproses makanan yang masuk. Jadi pada saat kita puasa, tidak ada yang diproses, maka dia bisa mengurusin urusan manajemen internal, yaitu proses untuk self healing, penyembuhan dari diri sendiri tanpa obat-obatan. Karena memang tubuh manusia itu luar biasa bagus. Nah,
Kemudian puasa itu bisa mengurangi inflamasi di dalam tubuh atau peradangan di dalam tubuh. Ibu bapak dalam tubuh kita ada protein yang disebut sitokin, bahasa Inggris cytokine gitu. Nah, sitokin ini dia mengatur sistem kekebalan tubuh kita, sistem imun. Salah satu fungsinya begitu. Nah, ada beberapa sitokin jenis-jenisnya itu yang berperan dalam meningkatkan inflamasi peradangan. Peradangan ini adalah sebuah hal yang penting karena dengan adanya peradangan maka akan meningkatkan panas, akan meningkatkan banyak sekali sel-sel darah putih yang bekerja untuk melawan penyakit atau untuk melawan virus, bakteri, dan yang lain-lain. Tetapi kalau peradangan yang berlebih itu nggak bagus. Ya, ya. Pada saat kita puasa, ini akan membantu menurunkan kadar sitokin supaya kita nggak terlalu banyak mengalami peradangan atau inflamasi yang berlebih di dalam tubuh. Nah, peradangan ini contoh misalnya kalau kita tangan kita jari kita misalnya terbeset, terluka berdarah. Jari kita yang terluka berdarah ini mengalami inflamasi, bisa membengkak, bisa memerah dan seterusnya. Ini adalah peradangan secara luar. Nah, di dalam tubuh kita ada juga namanya peradangan sistemik. Jadi tidak hanya terjadi di area-area tertentu, tapi di seluruh tubuh kita. Kenapa peradangan bisa terjadi di seluruh tubuh kita? Karena makanan yang kita makan itu sembarangan. Tidak seharusnya kita makan, kita makan. Ini yang menyebabkan peradangan di mana-mana. Kok bisa ada peradangan di mana-mana? Contohnya begini. Pada saat kita makan makanan yang ditambahkan zat pewarna kimia, kita masukin. Tubuh kita tidak mengenal zat pewarna tersebut. Itu tidak alami. Sehingga tubuh kita tuh mencoba untuk memproses yang zat pewarna tersebut supaya benar-benar bisa dikeluarkan oleh tubuh, dicerna, didaur ulang sampai dikeluarkan oleh tubuh. Pada saat proses melawan mereka, proses mencerna mereka, itulah terjadinya inflamasi. Kalau kita makannya sembarangan, ada biskuit, ada pengawetnya kita makan. Lalu ada minuman, ada oh, perasa manis adiktif, apa perasa manis buatan kita masukin lagi. Lalu ada yang penstabil kita masukin lagi. Itu begitu banyak yang masuk ke dalam tubuh kita, mencernanya nggak bisa sebentar. Mencernanya itu bisa lama. Dan ini yang mengakibatkan peradangan internal. Nah, di satu sisi nyambung lagi dengan yang namanya radikal bebas. Jadi berhubungan reaksi kimia dalam tubuh kita, akhirnya ada radikal bebas, akhirnya ada yang disebut stres oksidatif, dan itu membuat sel-sel kita makin lama makin rusak. Dengan kita puasa, maka kita akan meningkatkan enzim antioksidan supaya stres oksidatif itu menurun sehingga kerusakan sel itu benar-benar bisa diperbaiki dengan lebih banyak. Nah, ini bahasa-bahasa yang disederhanakan karena kalau bahasa biologinya itu agak jelimet dan itu juga berdasarkan studi kasus dan juga penelitian. Jadi kita bahasnya yang lebih santai. Nah, dengan puasa kita bisa mengontrol berat badan kita. Pada saat kita makan, kebanyakan kita disebutnya itu adalah asupan kalori karena itu merupakan gula ataupun energi yang kita gunakan nantinya untuk metabolisme tubuh. Kalau kita nggak makan, maka tubuh kita menghasilkan energi dari mana? Dari lemak-lemak yang ada di tubuh kita. Jadi lemak-lemak ini adalah energi cadangan. Sama seperti misalnya kalau ibu bapak tahu pohon, dia menghasilkan buah. Pohon itu bisa menghasilkan buah karena buah merupakan cadangan makanan. Nah kalau manusia cadangan makanannya itu lemak. Jadi kalau nggak ada dapat makanan lagi, mak- nggak masuk makanan, maka energi yang digunakan itu berasal dari lemak. Nah, kita bisa terus mengontrol berat badan kita dengan cara puasa yang baik. Tapi kalau kita ada yang bilang puasa itu bisa mengurangi berat badan, itu jika puasa itu durasinya panjang dalam satu hari. 19 jam, 24 jam. Jadi itu benar-benar bisa membakar lemak. Kalau kita cuma puasanya cuma 8 jam, 12 jam, itu tidak bisa bakar lemak, Ibu Bapak. Jadi ini perlu disadari, eh, kita perlu lebih memahami mengenai apa sih yang dimaksud puasa. Oke, nah kita lanjut. Puasa itu bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Nah,
Insulin itu apa sih? Insulin itu adalah sebuah zat kimia yang dihasilkan oleh hormon insulin. Itu dia bekerja itu untuk memasukkan glukosa ke dalam sel. Jadi sel itu bisa menyerap glukosa dalam darah. Insulin dihasilkan oleh organ kita yang disebut pankreas. Pada saat kita makan nasi, makan karbohidrat, maka semuanya itu dipecah-pecah, akhirnya menjadi glukosa atau menjadi gula di dalam tubuh kita. Nah, untuk bisa menyerap nutrisi tersebut, sel-sel ini perlu dibantu oleh insulin. Kalau kita makan terus-menerus, 2 jam makan, 3 jam lagi makan, 4 jam lagi makan, 3 jam lagi ngemil, ini makan. Terus-menerus ada asupan kalori, maka insulin kita akan terus diproduksi. Akhirnya pankreas kita terus memproduksi insulin, akhirnya kita tidak bisa menstabilkan insulin di dalam darah kita. Nah, terus-menerus bekerja, maka akan ada namanya nggak bisa dikontrol. Kalau sudah nggak bisa dikontrol, maka tubuh kita akhirnya kelebihan gula dalam darah. Nah, ini yang disebut namanya diabetes adalah penyakit gula atau gula darah. Mereka sebenarnya gula darah karena gulanya masih banyak di darah, tidak diserap oleh sel. Nah, ibu bapak pada saat kita puasa, maka kita tidak mengasup dalam hal ini adalah kalori ataupun glukosa ataupun karbohidrat. Maka tingkat insulin yang dihasilkan itu nggak perlu diproduksi oleh pankreas kita, akhirnya menurun tingkat insulinnya. Kalau tingkat insulin sudah menurun, pada saat kita mulai makan, maka crafting insulin jadinya. Artinya, mana insulin? Karena makanan yang baru masuk itu akan mau diserap oleh sel. Sehingga dia akan mulai cari-cari terus di mana insulin. Jadi itu yang disebutnya sensitivitasnya meningkat. Kalau sudah meningkat, maka begitu ada insulin sedikit akan langsung diambil, dipakai, sehingga tidak memproduksi insulin yang berlebih. Nah, inilah salah satu manfaat dari puasa. Tubuh membutuhkan lebih sedikit insulin dalam mengontrol gula darah. Kenapa? Karena lebih sensitif tubuh kita terhadap insulin. Nah, kalau lebih sedikit, maka pencegahan diabetes itu akan bagus. Nah, ini adalah salah satu hal kenapa puasa itu cukup baik. Kemudian, puasa juga bisa meningkatkan daya ingat atau konsentrasi. Ada yang disebut brain dari derived neurotrophic factor atau BDNF. Ini bahasanya susah ya. Kita sebutnya ini adalah protein. Nah, Ibu Bapak perlu dipahami bahwa yang kita dengar kata protein ini tidak selalu dianalogikan seperti kebutuhan protein untuk sel-sel tubuh kita. Contoh misalnya kebutuhan makro di dalam tubuh kita adalah kita butuh karbohidrat, kita butuh protein, lalu nanti kebutuhan mikronya kita butuh mineral, kita butuh vitamin. Nah, walaupun bahasa-bahasanya seperti ini, karbohidrat, vitamin, mineral, protein, protein yang ditulis di sini itu mengacu kepada hal yang lebih kecil lagi. Karena semua sel tubuh kita itu semua kalau di zoom lagi ke dalam, itu semua terdiri dari protein. Makanya DNA kita yang paling kecil, kode genetik kita itu juga terdiri dari protein. Jadi ini protein yang dimaksud. Nah, jadi salah satu protein penting dalam otak yang berperan dalam pertumbuhan perkembangan itu adalah BDNF ini. Nah, pada saat kita puasa, maka produksi BDNF ini lebih banyak. Kenapa? Karena energi kita nggak banyak ngurusin asupan makanan yang masuk, maka dia bisa ngurusin yang lain, yaitu human growth-nya, apa, hormon pertumbuhan kita naik, BDNF-nya naik, dan lain sebagainya. Pada saat BDNF ini udah naik, maka otak bisa lebih mampu untuk beradaptasi. Untuk apa? Untuk membentuk koneksi baru pada syaraf. Kita berhubungan bicara sedikit mengenai sistem saraf. Nah, sistem saraf kita itu berfungsi sangat sensitif. Semakin banyak koneksi-koneksi yang terjadi di saraf kita, maka kemampuan kita untuk mengingat, kemampuan kita untuk berproses, berpikirnya berproses itu lebih bagus, lebih kuat. Jadi pada saat koneksinya makin lemah atau koneksinya terputus, kita pernah mendengar mungkin ada namanya oh sarafnya putus gitu ya. Itu udah agak error.
Nah, dengan produksi BDNF yang lebih bagus, maka koneksi baru pada saraf itu makin bagus. Kalau ibu bapak ada sempat melihat eh, ilustrasi AI itu adalah sesuatu yang berhubungan terkoneksi, kira-kira mirip seperti itu. Lebih banyak koneksi, maka akan memperkuat daya ingat. Makanya kenapa AI itu ingatannya banyak gitu ya, dan bisa memproses dengan sendirinya. Lebih banyak koneksi yang ada, maka saraf-saraf kita juga akan makin bisa bekerja lebih banyak, mengingat lebih banyak, dan fokus bisa lebih kuat. Nah, ini adalah salah satu manfaat dari puasa. Ibu Bapak juga pernah mendengar sebuah kutipan, kita hidup untuk makan, atau kita makan untuk hidup. Kita dulu-dulu sekali mungkin kita terdengar lalu kita sempat melupakan. Kalau kita mendengar kita makan untuk hidup, maka kalau kita sudah hidup, kita tidak perlu banyak makan. Karena kita makan untuk hidup secukupnya agar kita bisa hidup. Tetapi kalau hidup kita ini adalah untuk makan, jadi sepanjang kita masih bernafas, maunya kita makan terus. Ada makanan enak, sikat. Ke sana ada makanan yang baru, sikat. Ke sini ada makanan yang baru, makan lagi. Jadi nggak ada habisnya karena hidup kita benar-benar untuk makan. Ini perlu diwaspadai bersama. Jangan sampai kita hidup kita untuk makan, tapi makan itu untuk hidup. Jadi ada kalanya kita nggak perlu makan, ya betul. Karena makan tuh bukanlah kewajiban setiap hari. Ada orang bisa puasa 3 hari, 5 hari, 6 hari dengan water fasting itu nggak apa-apa. Jadi tidak harus kita makan. Nah, puasa dalam jangka waktu tertentu, misalnya 24 jam sampai 72 jam, itu 1 hari full lebih, tidak makan ya. Maka tubuh kita mulai akan ada regenerasi. Jadi sel darah putih yang lama, yang sudah rusak itu dihancurkan melalui proses bunuh diri. Apa proses itu namanya proses bunuh diri. Jadi eh, sel kita langsung dikasih sinyal, ting, udah kamu hancurkan diri sendiri. Nanti dia hancur sendiri, didaur ulang dan seterusnya. Lalu akan ada regenerasi untuk membuat sel-sel yang baru yang lebih baik. Nah, sel-sel itu biasanya dihasilkan itu di sumsum tulang kita, sumsum tulang belakang kita. Nah, pada saat sel-sel baru, terutama sel darah putih baru itu mulai diproduksi, maka yang namanya baru itu lebih fresh dibandingkan sel darah putih kita yang sudah uzur, sudah agak tua, apalagi yang udah rusak-rusak, kehantam bakteri, kehantam virus. Nah, dengan puasa, maka regenerasi ini bisa terjadi. Nah, puasa juga meningkatkan aktivitas sel darah putih yang berada di ujung tombak, yaitu namanya makrofag dan juga neutrofil. Jadi sepanjang ada in, apa bukan intervensi ya, eh, invasi dari luar masuk, contohnya adalah tiba-tiba ada virus masuk atau ada bakteri jahat masuk, maka yang pertama kali bertemu dengan mereka itulah makrofag. Dia selnya agak gede dibandingkan sel-sel yang lain. Dia akan langsung menghancurkan bakteri ataupun virus-virus yang tadi. Puasa itu meningkatkan aktivitasnya makrofag ini, sel darah putih yang ini. Neutrofil pun juga bisa menjadi lebih aktif. Itu neutrofil tuh em, tentara garis depan yang lebih sadis gitu lah ya. Dia bisa menghancurkan banyak sekali musuh-musuh, bakteri jahat ataupun virus-virus, tapi dia juga bisa merusak jaringan tubuh yang lain. Jadi neutrofil ini agak sadis, tapi dia lebih powerful. Tapi kalau makrofag ya dia lebih kalem, tapi dia yang di depan badannya agak gede. Nah, puasa bisa meningkatkan imunitas karena sel-sel ini adalah sel imun. Banyak sekali manfaat dari puasa. Oke, ini ada sedikit informasi mengenai intermittent fasting. Jadi kalau Bapak Ibu sedang puasa Ramadan, oke, dilanjutkan saja, nggak ada masalah. Bahkan jika mau puasa lebih, itu juga bisa. Nah, Bapak Ibu pada saat autofagi atau proses untuk daur ulang sel-sel tubuh kita yang rusak, itu tidak bisa hanya puasanya 12 jam, 13 jam, 14 jam. Karena tubuh kita masih menggunakan glikogen menjadi glukosa, masih menggunakan energi-energi yang ada, glukosa-glukosa yang tersisa
dari liver kita untuk energi. Tapi kalau sudah mulai 18 jam ke atas, 24 jam, maka yang digunakan itu adalah dari sel lemak, dari lemak-lemak kita. Dan autofagi itu mulainya memang di atas 18 jam pada saat puasa. Kalau ibu bapak ada sempat mendengar puasa itu bisa mengurangi berat badan, tapi ada orang yang coba puasa intermittent fasting, tetapi kok selama 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, kok beratnya nggak turun-turun gitu ya. Ya karena dia puasanya nggak sampai 24 jam. Di puasanya hanya sekedar sekedar 12 jam, 16 jam saja. Itu baru nggak bisa bakar lemak. Nah, kalau kita puasa dengan baik, seperti yang tadi disampaikan, pada saat ada orang sakit mah. Sakit mah kalau nggak makan bukan makin parah. Tidak. Mah itu, sakit mah itu adalah mengeluarkan asam lambung untuk mengurai. Ya, biasanya asam lambung itu keluar lebih banyak, itu karena kan pola makan yang tidak bagus, ataupun stres, ataupun kena bakteri, dan lain-lain. Nah, kalau kita nggak makan, puasa, maka asam lambung itu mulai nggak banyak dikeluarin. Tetapi kalau memang kita tidak puasa Ramadan, kita bisa minum air hangat lebih banyak. Sehingga itu akan membantu yang sakit mah itu merasa lebih nyaman. Jadi tidak harus makan terus-menerus atau makan dikit-dikit, makan dikit-dikit. Karena ya akan diproduksi terus asam lambung kita untuk menghancurkan makanan. Mau dikit-dikit makan, mau sekaligus makan banyak, asam lambung tetap akan diproduksi. Jadi pada saat kita mau memperbaiki mah kita, maka ya kita bisa lakukan puasa. Tapi puasa ini perlu nanti pelajari dengan lebih banyak, jangan sampai eh, kita baru mau mulai tiba-tiba langsung puasa 36 jam. Ya KO juga nanti. Kita perlu belajar dan lakukan secara bertahap karena self healing, tubuh manusia itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri itu dengan perlahan tetapi pasti. Tidak perlu terlalu ekstrim. Oke, jadi itu sekilas mengenai puasa kering yang sama sekali nggak minum air dan juga ada water fasting di mana dia puasa tapi sekalian boleh minum air. Yang penting nggak makan. Oke, puasa-puasa ini tetap itu semua sudah dilakukan dari zaman dahulu kala. Itu nggak ada yang salah dan semuanya oke, very good. Nah, kalau ibu bapak ingin mendapatkan sebuah tambahan kesehatan, ya bisa dibantu dengan konsumsi promik ini. Kenapa? Karena pada saat orang yang puasa pagi baru-baru puasa seminggu, maka dia belum terbiasa untuk puasa. Kadang-kadang lemas. Nah, dengan promik ini sebelum sebelum memulai puasa, maka akan ada sumber energi di dalamnya. Nah, karena ya istilahnya ada produksi asam lemak rantai pendek dan seterusnya, itu bisa menjadi energi pada saat kita nggak makan berjam-jam puasa. Dan Berapa probiotik berapa itu juga berapa banyak Pak Pak Juta? Juta. Apanya, Ibu? Berapa banyak diminum promiknya? Oh, baik. Nanti akan disampaikan, kita minum promeknya itu bisa 3 sendok makan, bisa dicampur dengan air, pagi, siang, sama malam. Beda Kak Nanti di kalau dengan jus pro? beda, promik dan jus pro ada perbedaannya. Kalau jus pro, ya kita biasa minumnya 1 gelas. 1 gelas pagi, 1 gelas malam untuk maintenance biasa. Dan kalau memang ada mau mengatasi masa tertentu, bisa lebih banyak. Bisa 500 mili sampai 1 liter sehari. Tapi kalau promik, Oh dia begitu. tidak perlu sampai sebanyak itu untuk terapinya. Kita bisa Tapi rutin perut 3 set. kosong baru minum itu Pak Juta. Kalau puasa setelah setelah makan pagi, sahur itu kita minum. Kalau yang sakit mah itu bisa setelah makan aja diminum. Oh iya, makasih. Ya, betul. Karena ada kecenderungan orang yang sakit mah itu kalau perut kosong minum yang asam eh, makin merasa sakit. Itu. Jadi kita minumnya setelah makan saja nggak apa-apa. Nah, Ya. pada saat kita puasa, tubuh kita kan fokus untuk detox. Nah, dengan adanya probiotik yang masuk, dengan adanya probiotik yang masuk, itu bisa meningkatkan imunitas lebih. Kenapa? Karena ada probiotik.
baiknya di dalam tubuh. Nah, banyak probiotik itu benar-benar meningkatkan imun. Sel imun kita benar-benar lebih kuat dibandingkan tanpa asupan probiotiknya. Umumnya seperti itu. Nah, tapi kalau probiotik-probiotik yang di luar sana dengan promik itu agak sedikit perbedaan. Nah, karena di promik ini teman-teman kita juga sudah merasakan bahwa eh, ususnya benar-benar lebih bagus dikurasnya, sehingga penyerapan nutrisinya lebih baik. Dan juga di Promix sendiri mikrobiomanya tuh banyak sekali jenis-jenisnya, banyak macam, sehingga bisa mengatasi ini dan mengatasi itu. Itu banyak sekali manfaatnya. Termasuk juga masalah bau mulut, itu juga bisa dibantu karena Promix itu bisa membantu menghilangkan bau. Mau bau busuk sampah, mau bau busuk ini dan itu, termasuk bau mulut itu juga bisa dihilangkan. Nah, sangat dianjurkan dari kami menghimbau akan ada namanya transformasi. Transformasi itu tidak sekedar hanya dengan puasa, tetapi juga ada 6 aspek yang harus kita ubah. Dengan melakukan transformasi 30 hari 6 aspek ini, maka tidur kita akan menjadi lebih baik. Uh, Lambung kita akan menjadi lebih sehat, usus kita lebih sehat, kita bisa lebih berenergi, kita bisa lebih bahagia, rambut kita bisa menjadi lebih bagus, kulit kita juga bisa menjadi lebih bagus. Nah, contohnya. Jadi akan disampaikan seperti ini. Di dalam tubuh kita itu ada mikrobioma, berbagai jenis mikroorganisme. Jika mikrobioma dalam tubuh kita tidak seimbang, kurangnya jenis-jenisnya seperti ini yang kurang, sehingga proses metabolisme kita, proses pencernaan kita, itu menjadi terganggu, sehingga muncullah beberapa penyakit. Nah, dengan mikrobioma yang seimbang, yang didapat dengan konsumsi promik dan juga buah-buahan dan sayur-sayuran yang kita makan, itu bisa membantu untuk perkembangan mikrobiomanya menjadi lebih seimbang. Nah, buah-buah dan sayur ini itu adalah makanannya probiotik. Jadi buah-buahan dan sayur disebutnya prebiotik. Nah, probiotik adalah mikroorganisme atau bakteri-bakteri yang makan prebiotik. Nah, sistem pencernaan kita akan terbantu seperti tadi, sistem kekebalan tubuh juga bisa terbantu, bahkan sampai kesehatan mental. Nah, biasanya adalah kulit ya. Jadi kalau kita makan makanan tertentu yang tidak baik, ujung-ujungnya bisa menimbulkan masalah di kulit. Apakah itu jerawat, apakah itu bersisik dan sebagainya. Nah, dengan kita mengkonsumsi probiotik ataupun mikrobioma di dalam tubuh kita seimbang, maka isu-isu seperti ini mulai akan berkurang. Risiko alergi dan sensitivitas makanan juga sama. Dengan kita konsumsi lebih banyak jenis-jenis probiotiknya dengan promik, maka pada saat mencerna makanan-makanan tertentu itu lebih mudah. Orang yang alergi dengan makanan tertentu karena dirinya tidak bisa mencerna sehingga dianggap musuh oleh tubuh kita sehingga muncul alergi. Tetapi pada saat kita memiliki kecukupan tentara yang bisa mencerna mereka, maka tidak akan ada lagi respon alergi karena semuanya bisa dicerna diurai. Dengan cara apa? Dengan cara kita memiliki mikrobiome yang banyak. Baik. Pada saat kita kekurangan nutrisi, maka probiotik bisa membantu penyerapan nutrisi. Pada saat orang-orang yang merasa kok aku kurus terus ya, nggak bisa berisi gitu badannya. Karena ususnya tuh sudah mulai eh, tidak bisa menyerap. Beberapa hal yang menjadi faktornya adalah pertama bisa saja karena makannya tepung, tepung gandum ya atau roti, kue dan sejenisnya yang dari tepung-tepungan. Nah, itu semua sering dimakan, diasup sehingga usus kita menjadi lengket. Ya, contoh misalnya kalau tepung kita kasih air, ditaruh di mangkok, kita aduk-aduk sedikit, dia udah lengket-lengket. Kira-kira seperti itu. Itu yang terjadi di usus kita. Kalau usus kita sudah lengket seperti itu, maka kita mau makan nutrisi apapun, kita tidak bisa cerna dengan baik. Akhirnya begitu dimakan, kunyah-kunyah lolos begitu aja langsung BAB. Jadi yang tidak bisa diserap oleh tubuh kita. Nah, dengan adanya eh, probiotik yang baik, maka dia bisa mengurai tepung-tepung tersebut. Dia akan mulai mengikis tepung-tepung tersebut.
Sehingga kalau sudah terkikis, BAB-nya lancar, semua nutrisi yang kita makan itu akan menjadi lebih mudah diserap. Jadi ada orang bilang, you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Tetapi kita bisa lebih jauh lagi, kamu adalah apa yang kamu cerna. Karena yang kamu makan belum tentu bisa dicerna. Nah, ini akan menjadi salah satu faktor kenapa kita perlu asupan promik. Nah, kita bisa memperbaiki hal-hal yang tadi, masalah-masalah kesehatan kita. Bagi yang puasa, dari pagi kita bisa minum 5 sendok makan promik tambah air. Dan pada saat eh, berbuka, kita juga bisa minum 5 sendok makan promik tambah air. Nah, waktunya kapan? Di sini agak loading ya, tunggu sebentar. Masih loading. Oke, muncul. Oke. Pada saat kita sahur, setelah sahur kita minum promeknya ataupun setelah sikat gigi. Itu untuk yang minuman di pagi-pagi. Yang kedua adalah setelah kita buka puasa sebelum makan berat. Oke, di sini kalau orang tidak puasa bagaimana? Kita bisa sarankan puasa masih 30 hari. Ikuti anjuran ini 30 hari, 6 aspek, 6 perubahan ditambah minum promik ini. Itu yang tidak puasa minum 3 sendok makan promik tambah air. Nah, minumnya itu adalah di setelah sikat gigi, sesudah makan siang, dan sebelum tidur. Bukan setelah makan malam ya, tetapi sebelum tidur. Oke, ini ada yang chatting, saya coba bacakan. Pak, kalau minum Promik 2 kali setelah makan siang dan makan malam. Setiap kali minum, sebanyak 3 tutup Promik dan air hangat. Apakah efeknya akan baik seandainya itu dilakukan terus-menerus? Oke, Ibu, kalau transformasi 30 hari, itu 5 tutup Promik, Bu. Kalau pagi dan malam. Tapi kalau ini cuma siang dan malam ya, itu 3 tutup Promik. em, itu bukan program transformasi 30 hari. Tetapi kalau ditanya apakah itu baik dilakukan terus-menerus walaupun setelah 30 hari? Jawabannya iya, itu efeknya akan baik karena kecukupan mikrobiom di dalam tubuh kita. Oke, ini juga ada yang bertanya, mohon diulang lagi tentang hidup karena makan, makan karena hidup. Apa ini yang menjadi bahan renungan saya, Pak? Oke, baik. Eh, ada ungkapan-ungkapan yang disebut hidup untuk makan. Hidup untuk makan dan juga ada orang yang mengomong makan untuk hidup. Yang pertama hidup untuk makan, berarti kita dilahirkan ke dunia ini, hidup kita ini, misi hidup kita ini untuk makan. Jadi kalau bisa makan ya makan, kalau bisa makan ya makan, kalau bisa makan ya makan. Walaupun tubuh kita nggak perlu, tapi kita merasa bahwa hidup kita untuk makan. Bahkan, mohon maaf, ada orang-orang yang sakit keras, walaupun dia usia 50-an, 60-an, dia sakit kronis, lalu eh, karena tubuhnya sakit, tetapi diminta mau sembuh enggak? Kalau mau sembuh, ayo kita jaga pola makan kita. Dia nggak mau, karena dia merasa hidupnya untuk makan. Ada makanan enak, ngapain nggak dimakan? Toh saya juga pasti mati. Toh juga saya pasti meninggal. Kenapa saya nggak manfaatkan sisa hidup saya yang terakhir ini untuk makan? Kan enak gitu. Akhirnya ya keterusan, ya nggak selamat. Dan itu yang terjadi dengan konsep hidup untuk makan. Begitu Pak Mulyana. Kalau makan untuk hidup, secukupnya aja. Kalau kita sudah bisa hidup, ya kita nggak harus 3 jam sekali, sehari 3 kali makan, sehari 4 kali makan. Ada makanan restoran baru, yuk kita ke sana. Ada restoran kafe baru, yuk kita ke sana. Ya nggak harus demikian. Karena kan kita mau masukin terus. Lidah kita tuh nggak punya batasannya. Itu kan terus maunya masuk, mau merasakan terus menerus. Dan ini itu pilihan hidup masing-masing. Efeknya konsekuensi masing-masing.
pada saat kita makan untuk hidup, bisa saja kita akan melakukan puasa. Lebih sering puasa bagus nggak? Nggak jelek. Dan bagusnya lebih banyak daripada lebih sering makan. Nah, intinya seperti itu. Karena ya kalau kita, seperti yang tadi kita bahas, kalau kita makannya lebih banyak, maka insulin kita akan terus bekerja. Akhirnya kita menjadi resistensi insulin, bukan sensitif tapi resisten. Jadi terus akan diproduksi terus-menerus nggak terkontrol karena kita makannya nggak teratur. Oke, apakah Makasih bahan Pak Juta. paparan Pak Juta. sama-sama pemuliaan boleh dijadikan bahan renungan? Apakah paparan ini bisa di-share karena tidak bisa ingat semuanya? Bisa di-share nanti tinggal diminta aja ke dalam grup WhatsApp juga boleh atau juga nanti kita akan publish ke YouTube channel di Kausal Lestari. Bisa. Mengapa Promek diminum sebelum tidur? Baik. Pada saat kita tidur, nah kita akan bahas masuk ke slide-slide selanjutnya ada yang berhubungan dengan tidur ya. Baik, ini nanti akan sambung. Oke. Dengan usaha tambahan, kita juga bisa konsumsi Promek tambah irisan jahe. Jadi jahenya dicuci bersih, ya diiris-iris, lalu Ikan kita jahenya masukkan dikasih masuk di romik, Pak. di dalam air panas. Jadi kita ada air Oh, air panas, panas. kita seduh Heeh. jahenya, Promeknya sekalian dimasukin ke dalam air itu. Jadi tiga bahan, promik, air Oh, panas, begitu. sama irisan jahe digabung jadi satu, diamkan 5 menit baru minum. Oh iya. Tambah madu Tambah boleh madu Pak Juta. boleh. Pak Jika. Jangan Pak, jangan tambah madu. Madu itu kan ya istilahnya madu itu ada manis-manisnya Pak. Oh Eh, iya. iya, Baik. jangan tambah madu. Oh, Kalau enggak kasih bisa madu nanti kasih madu, Pak ya. Selama ini ya saya minum minum jus pro, saya tambah sedikit madu, Pak. itu boleh Bu. Tidak kalau kita mau eh, puasa atau T30 itu tidak perlu tambah madunya. Tapi kalau ke sehari-hari tidak ikut transformasi 30 hari ini, campur madu nggak apa-apa. Oh iya, Iya, makasih, Pak. makasih. Baik. Nah, pada saat kita melakukan transformasi 30 hari, maka tubuh kita ini akan menjadi wadah jus pro. Makanya kita coba makan buah atau sayur mentah yang lebih banyak, eh, kurangi makanan berminyak, kurangi tepung, makan makanan yang berasal dari tepung, minum air putih yang yang cukup ya. Nah, kalau kita mau hasilnya maksimal, kata-kata kurang tadi diganti menjadi tidak. Tidak makan yang berminyak, tidak tepung-tepungan. Nah, kalau ada orang yang mengikuti intermittent fasting atau IF, puasa-puasa, eh, misalnya puasa water fasting, yang boleh tambah minum, maka kita bisa makan buah yang lebih banyak pada saat kita makan, jendela makan, tetapi bukan sekaligus dalam jumlah yang besar. Ya. Jadi ini berhubungan juga dengan teman-teman yang puasa. Ini sarannya adalah pada saat kita mau buka puasa, jangan makan langsung yang manis-manis banyak, karbo yang banyak, ataupun eh, gorengan seperti itu ya. Kenapa? Karena pada saat insulin kita udah rendah, kan puasa tidak memproduksi insulin yang banyak, rendah. Tiba-tiba kita makan yang manis-manis banyak, mau makan kolak lah, mau makan karbo yang banyak, maka tubuh kita akan dipaksa untuk ayo kita butuh insulin lebih banyak. Karena apa? Karena karbonya banyak nih yang masuk. Tiba-tiba dia langsung proses produksi banyak dengan cepat. Dan ini kaget, jadi nggak bagus. Jadi kita makannya sedikit-sedikit dulu, nggak langsung dalam jumlah yang besar. Makanya disarankan pada saat buka ya minum air putih, makan kurma 3 biji, ya nanti kalau sudah setengah jaman lebih ya baru mulai makan perlahan-lahan. Nah, kenapa tadi disebut secara mental fungsi puasa adalah kita bisa mendapatkan pengontrolan diri. Karena pada saat kita buka puasa, nggak langsung kita hantam makanan yang banyak. Oke, langsung 17 macam makanan di meja kita, sikat gitu.
Bukan demikian, itu tidak bisa mengontrol diri. Apa gunanya puasa gitu secara mental dan spiritual. Tetap tidak bisa kontrol diri. Jadi pada saat puasa justru lebih sedikit sampah yang kita hasilkan. Bukan berarti nggak usah beli takjil ya. Tetapi kita benar-benar kontrol diri kita secukupnya secukupnya. Karena kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Oke, nah pagi kalau kita ngeliat kayak gini ya, waduh, mungkin orang-orang mulai ngiler-ngiler. Tetapi ya, ini bisa menyebabkan inflamasi yang begitu banyak di dalam tubuh kita, peradangan yang begitu banyak dalam tubuh kita. Dan ini kita perlu kontrol diri kita akan bagaimana seperti ini. Tadi saya juga ada sampaikan, kita sampaikan lagi, kamu adalah apa yang kamu cerna. Walaupun kamu makannya superfood sekalipun, tapi kalau kamu nggak bisa cerna, ya itu sia-sia, hanya lewat aja. Jadi pencernaan yang sehat itu benar-benar membantu hidup kita menjadi lebih sehat. Makanya kenapa puasa jika perlu maka dibarengilah dengan promil lebih baik. Yang kedua tadi berhubungan dengan tidur yang lelap dan berkualitas. Nah tadi kan ada sebuah pertanyaan mengapa minum promilnya sebelum tidur. Pada saat kita tidur, kita tuh mulai proses self healing yang ringan, perbaikan tubuh yang lebih ringan, menyeimbangkan hormon, mencegah osteoporosis dan lain sebagainya. Pada saat sebelum tidur kita minum promik, maka ini akan membantu self healing kita dengan lebih baik. Kalau pada saat kita siang-siang ini ya, orang yang nggak puasa, habis makan, kita minum promik, ya kita sambil beraktivitas, sambil memperbaiki diri. Efeknya tidak sebaik pada saat kita tidur. Karena fokus energinya itu terpecah-pecah kalau di siang hari. Atau kalau kita sedang aktif dan sadar. Pada saat kita tidur, prosesnya itu lebih fokus. Sehingga kita akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Oke, nah kalau yang berhubungan dengan berat badan, ada orang kalau mau menurunkan berat badan, itu juga perlu memiliki waktu tidur yang berkualitas. Contohnya, tidur 8 jam itu bisa membantu membakar 408 kalori. Tapi pada saat ibu bapak sadar, ibu bapak jalan cepat ya 148 menit, itu jalannya tuh 2 jam lebih, itu bisa bakar 700 kalori. Itu jalannya 2 jam, itu dengan berkeringat misalnya. Tapi tidur aja 8 jam, itu udah separohnya. Kayak kita udah jalannya udah 1 jam, itu bisa bakar kalori. Kalau kita mau senam pernafasan selama hampir 1 jam, kita membakar kalori tidak lebih banyak dibandingkan kita tidur. Itulah salah satu kelebihan dari manusia, tidur aja bisa bakar kalori. Nah, cuma tidurnya itu yang berkualitas. Seperti apa? Tidak di tempat yang panas banget. Ya, kalau tidurnya panas, tidurnya nggak nyenyak, tubuh kita jadinya sulit untuk mengatur metabolisme. Kemudian kita tidurnya dalam keadaan gelap, kita matikan handphone kita, jangan makan sebelum tidur, dan beberapa hal yang kita bisa lihat di sini. Ini ada testimoni, saya sejak minum Promik, badan lebih fit, hampir nggak pernah migrain, nggak pernah capek, tidur lebih nyenyak. Saya ini sebelumnya tuh agak susah tidur, tapi sekarang tidak lagi. Kalau perut lagi kembung-kembung, saya minum Promik bisa hilang juga. Ya, minum Promiknya campur air. Nah, ada orang-orang yang merasa sulit tidur dengan konsumsi Promik, dia akan membantu agar lebih mudah tidurnya. Nah, kalau tidurnya sudah lebih mudah, maka metabolisme yang lainnya juga lebih bagus. Oke. Yang ketiga itu adalah mengenai stres. Ibu, kita perlu mengurangi stres peradangan. Karena kalau kita stres, banyak masalah yang muncul. Kalau kita ada peradangan dalam tubuh, inflamasi, banyak sekali masalah yang muncul. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, informasi sekilas mengenai inflamasi atau peradangan. Ibu bapak, peradangan itu bagus dalam tubuh kita. Inflamasi itu bagus. Karena dia bisa membantu menghentikan penyebaran dari eh, kerusakan-kerusakan dalam jaringan yang terluka. Dia bisa membantu agar sel-sel imun kita lebih cepat datangnya. Karena plasma darahnya datang jebiar gitu. Langsung dibikin panas, lalu dibikin banyak
sel darah putih yang masuk dan seterusnya itu bagus. Nah, tetapi kalau peradangan yang berkepanjangan itu akhirnya menjadi tidak baik. Ini yang perlu disadari. Makin lama makin parah, makin merah. Seperti yang tadi. Makanya pada saat eh, kita makan makanan yang nggak benar, gorengan, makan makanan yang tadi digambar, itu inflamasi dalam tubuh kita tuh makin parah, makin banyak. Dan ini membuat tubuh kita menjadi kerjanya lebih keras. Kalau ibu bapak perhatikan, ada orang yang masih eh, muda, mukanya kelihatan tua. Ada orang yang sudah usianya cukup tua, mukanya masih kelihatan muda. Bukan berarti, loh, kok dia udah umur 70, mukanya masih kayak gini ya? Itu awet muda gitu. Bukan, itu adalah usia normal, wajah kulit yang normal. Justru yang nggak normal itu usia muda tapi mukanya tua, karena terlalu banyak inflamasi dalam tubuh. Dalam tubuh tuh capek kerjanya cuma untuk mengurai inflamasi, membenerin masalah peradangan. Akhirnya tubuh kita jadi kerut lebih cepat, tua lebih cepat. Jadi kebalik, bukan awet muda, tapi tua lebih cepat. Itu masalahnya. Jadi untuk masalah inflamasi dan peradangan, dan juga stres itu perlu kita kontrol dengan cara apa? Kalau masalah stres ya kita perlu lebih ikhlas. Ikhlas itu masalah bagus kita happy, masalah jelek datang kita nggak nggak marah. Itu namanya kita ikhlas. Nah, ikhlas kok kalau saya terima uang 100 juta sebulan, saya ikhlas kalau saya mendapatkan menantu yang baik. Iya. Tapi kalau kita nggak punya menantu yang baik, kita lagi kesulitan ekonomi, kita bisa ikhlas nggak? Ya kalau nggak itu akan mengakibatkan kita stres. Ya, tapi kalau itu terjadi gimana, Pak? Ya, kita perlu eh, lebih banyak bersyukur. Kita perlu punya eh, waktu untuk diri sendiri, untuk refleksi diri. Dan eh, kalau bisa jangan minum obat-obatan untuk menghilang stres atau depresi. Itu tidak terlalu membantu. Ya. Proses yang keempat atau langkah keempat adalah, aspek yang keempat adalah makan makanan yang tepat untuk jiwa dan raga kita. Selain makan makanan yang tepat, buah dan sayur yang lebih banyak, kacang-kacangan untuk protein, tahu, tempe, dan seterusnya, kita benar-benar coba usahakan kita mengatur jam makan kita yang teratur. Cobalah pada saat kita makan, jangan sambil ngeliat handphone. Pada saat makan, jangan sambil lihat TV. Kita bisa menikmati proses makan tersebut. Pada saat kita makan sambil ngurus-ngurusin yang lain, eh, maka kita tidak memiliki rasa ikhlas yang lebih baik. Pada saat kita buru-buru makannya, sambil makan sambil ngomong, sambil makan sambil jalan, buru-buru, maka pencernaan kita nggak akan maksimal. Nah, banyak buku yang sudah diterbitkan itu mengatakan bahwa mau tidur tidur yang baik, makan yang baik, dan seterusnya, itu perlu melakukan dengan lambat. Memang hidup kita di kota tuh agak cepat, tapi kita berusaha pada saat makan, jadilah lambat pada saat Anda makan. Jarang Anda memiliki waktu spesial yaitu makan dengan lambat. Nanti ibu bapak bisa coba praktekkan, makanlah dengan lambat. Tubuh kita akan lebih siap eh, menerima makanan-makanan itu semua. Prosesnya juga akan lebih maksimal. Jangan makan secara terburu-buru, makannya teratur. Oke. Aspek kelima adalah perawatan kulit wajah dan tubuh. Ini agak holistik ya. Jadi tidak hanya sekedar kita puasa, tidak hanya sekedar kita minum promik, tapi juga merembet ke masalah stres, bahkan sekarang ke masalah kulit dan perawatan tubuh. Kulit kita ini adalah organ yang terlebar ya dibandingkan organ-organ yang lain seperti jantung, seperti liver. Kulit ini paling lebar, dibentang itu bisa panjang banget. Nah, dan kulit kita ini sangat luar biasa. Banyak yang bisa masuk ke dalam tubuh kita tapi nggak bisa keluar. Contoh misalnya yang nggak bisa keluar, nggak mungkin darah kita tiba-tiba keluar dari kulit ya. Atau misalnya ada pembuluh darah kita keluar dari kulit kan nggak ada ceritanya kayak gitu. Tetapi kalau kita oleskan krim, kasih pelembab dan sebagainya itu bisa masuk. Jadi one way gitu ya, nggak bisa two way eh, gerakannya.
Walaupun kulit kita tuh bisa menyerap apapun, tapi tolong kita bisa lebih aware. Jangan sampai kita nggak tahu apa yang kita masukkan ke dalam kulit kita. Nah, contoh misalnya kita bisa melihat, oh ini ada krimnya bisa untuk ini dan itu. Kita tahu manfaatnya untuk ini dan itu. Tapi kita nggak tahu bahan-bahannya. Ini yang perlu kita waspadai. Karena kalau bahan-bahannya itu banyak kimianya, mendingan kita pikir dua kali deh sebelum kita oleskan ke kulit kita. Kembali lagi, karena bahan kimia yang tidak dikenal oleh tubuh kita itu dianggap sebagai musuh. Proses-proses untuk mengurai mereka kan lebih capek, lebih banyak usaha dalam tubuh kita. Sehingga kulit kita nggak bisa terlihat muda dan bagus. Dan ini akan mengganggu ke proses-proses yang lain. Ya, jadi ibu bapak bisa benar-benar baca, budayakan membaca komposisi, baik itu komposisi di krim-krim, di bahan pelembab, ini dan itu, pewarna ini dan itu, bahkan termasuk komposisi di makanan. Kita baca, kalau memang banyak pengatur keasaman, pewarna, penstabil, pemanis ini dan itu, mendingan pikir dua kali sebelum kita konsumsi. Ya, karena itu tidak bagus untuk tubuh kita.